been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for. Oke guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alfa Merkel Rumte dari kelas 10 MIPA 6. Dan kali ini saya akan membuat tugas, yaitu tugas biologi. Dan tugas biologi ini bercerita tentang virus. Dan saya akan menjelaskan semua yang tentang virus dan apa yang ditugaskan. Oke guys, yang pertama kita masuk pada struktur dan ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri dan ukuran tertentu. Yang pertama yaitu ukuran virus. Ukuran virus sangat kecil, yakni 10 sampai 300 milimikron. Virus terkecil hanya memiliki diameter 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Ukuran virus tersebut sangat kecil sehingga ia untuk kita lihat menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan cara observasi langsung dengan mikroskop elektron dengan ekstrasayatan ultra tipis dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Yang kedua adalah filtrasi melalui selaput kodium yang memiliki porositas bertingkat. Virus dilewati melalui rangkaian selaput yang ukurannya berbeda-beda. Ukuran virus dapat dikirakan melalui selaput yang sedimentasi dalam ultrasentrifugasi. Partikel virus suspensikan ke dalam batu cairan, kemudian partikel akan menggenap. Pengukuran perbandingan. Oke guys, kita masuk pada yang kedua, yaitu bentuk virus. Bentuk virus bermacam-macam. Ada yang tang, oval, flame, persegi banyak, dan berbentuk T. Virus yang berbentuk batang seperti tabocosaik virus atau TMV, berbentuk oval seperti rhabdovirus. Virus yang berbentuk bulat seperti human immunodeficiency virus atau HIV. Sementara virus yang berbentuk T, misalnya bakteriofag atau singkatan tubuh virus, bukan merupakan suatu sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organ sel lainnya. Virus merupakan partikel yang disebut virion. Selain berukuran sangat kecil, virus juga memiliki sel. Virus juga memiliki sifat seperti benda mati. Tubuh virus diisi materi genetik yang dapat diturunkan dalam bentuk RNA dan DNA. Selain itu, ekor berfungsi sebagai kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Pada bagian kepala virus diisi dengan protein yang biasa disebut kapsid. Berbentuk polihedral, kapsid berfungsi memberi bentuk tubuh virus. Oke guys, itu penjelasan yang pertama, yaitu tentang ciri dan struktur virus. Kita masuk pada yang kedua, yaitu kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Check it out. Oke guys, yang pertama kita masuk pada itu kasusnya pilek. Pilek adalah suatu penyakit yang biasa kita temui yang ditandai dengan berupa bersin, radang tenggorokan, hidung tersumbat, dan batuk. Dan juga penyakit ini sering menyerang anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun. Yang kedua adalah flu. Biasanya flu memiliki gejala yang lebih serius dibanding pilek, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, meriang, mual, dan muntah adalah beberapa contoh gejala flu. Flu umumnya lebih cepat menyebar di saat musim hujan karena iklim yang lembab menunjang penyebaran virus dengan baik. Ketiga, cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh virus varicella zoster
dan paling sering dialami oleh anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Namun juga bisa terjadi pada orang dewasa. Ruam dan gatal bahkan gejala paling umum dari cacar air. Gejala tersebut muncul di wadah, bisa muncul di wajah, dada, punggung, dan juga seluruh tubuh. Oke guys, itu penjelasan yang kedua tentang kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu peran virus dalam kehidupan. Check it out. Oke guys, yang ketiga itu peran virus yang saya dapat di Siswapedia dalam link Google. Virus pun digunakan untuk pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan DNA virus, kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri mengandung gen manusia yang dapat digunakan untuk antitoksin. Virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin. Oke, itu penjelasan tentang peran virus bagi kehidupan kita dalam kehidupan. Kita masuk yang keempat, jenis-jenis paotipasi remaja dalam menanggulangi HIV dan lainnya. Oke guys, kita masuk pada partisipasi tentang untuk menanggulangi virus HIV. Yang pertama yaitu mengadakan gerakan anti HIV. Kedua, usahakan berteman dengan orang yang benar. Ketiga, jangan mencoba jarum suntik atau tato yang tidak tahu higienis atau tidak layak. Dan keempat yaitu hindari seks bebas, karena itu akan membuat kalian dekat dengan HIV. Jadi kita harus menerapkan 4 itu. Sebagai remaja kita pada tahun ini, yaitu dengan kasus pandemi COVID-19, sebagai remaja kita harus memperhatikan kebersihan dan himbau kepada mereka agar tidak lupa mencuci tangan dan juga tidak lupa memakai masker, karena untuk kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita sebagai remaja hindari pergaulan bebas dan juga narkoba dan juga yang lain-lain, karena masa depan kita adalah kebanggaan orang tua dan kita adalah calon pemimpin bagi bangsa kita, juga sebagai generasi muda yang baik dan juga provinsi yang baik. Dan saya ingin mengakhiri penjelasan saya tentang virus, yaitu dengan semua yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan juga ada yang salah, nanti saya koreksi. Dan terima kasih. Saya akhiri ini dengan shalom. Terima kasih.